Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva dari Prodi S1 Keperawatan Rombel S Bahasa Indonesia dengan NIM 24212223. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 11 mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi kali ini yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia, yang kedua sifat dan fungsi bahasa, yang ketiga kedudukan dan fungsi bahasa, yang keempat konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan, yang kelima ada kaidah penggunaan tanda baca, yang keenam konsep bahasa saku dan ejaan, yang ketujuh kaidah penggunaan huruf, yang ke-8 teks dan belasan baku, yang ke-9 karya ilmiah, yang ke-10 jenis dan cara membuat karya ilmiah, dan yang 11 adalah artikel ilmiah. Lanjut ke hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbagai keperluan seperti belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Peran sejarah bahasa Indonesia, yang pertama ada identitas nasional, yang kedua alat komunikasi, yang ketiga pendidikan dan literasi, yang keempat media dan kebudayaan, yang kelima pembangunan sosial. Lanjut ke sifat dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah peran atau tujuan yang dipenuhi oleh bahasa dalam kehidupan manusia. Alat ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berpikir, mempelajari, menciptakan, dan juga membangun hubungan. Kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan bahasa sebagai identitas, sebagai konteks sosial, dan kekuasaan. Fungsi bahasa sebagai fungsi komunikatif. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, menyampaikan makna, informasi, dan emosi. Fungsi ekspresi. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat individu. Fungsi konotif. Bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi dan mengajak pendengar melakukan sesuatu. Bahasa referensial, bahasa menyampaikan informasi mengenai dunia nyata atau konteks yang lebih luas. Lanjut ke konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah disepakati oleh ahli bahasa. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal seperti dokumen resmi, pendidikan, dan media massa. Penggunaan bahasa baku tidak hanya mencerminkan keharmonisan dan kesatuan nasional, tetapi juga memberikan pemahaman yang jelas standar dalam komunikasi. Ejaan bahasa Indonesia baku diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut juga dengan PUEBI, yang menggantikan ejaan yang disempurnakan EYD. PUEBI ini berfungsi sebagai paduan bagi masyarakat untuk menulis dengan benar sesuai dengan aturan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Lanjut ke kaidah penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan suatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari kalimat. Lanjut ke konsep bahasa baku dan ejaan. Bahasa baku dan ejaan merupakan dua aspek penting dalam menjaga keutuhan dan ketebatan bahasa Indonesia. Lanjut ke kaidah penggunaan huruf. Huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bunyi bahasa. Huruf juga didefinisikan sebagai tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Jenis-jenis huruf terdiri huruf abjad, huruf vokal, huruf kapital, dan banyak huruf lainnya. Lanjut ke teks dan belasan baku. Hubungan jenis teks dengan penggunaan bahasa baku. Hubungan antara jenis teks dengan penggunaan bahasa baku sangat erat karena pemilihan bahasa seringkali dipengaruhi oleh konteks dan audiens dari teks tersebut. Lanjut ke karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pekerjaan dan pembuatan, sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan. Ciri-cirinya adalah tidak ambigu, emotif, harus selaras, sistematis, dan metodis, dan banyak ciri-ciri lainnya. Jenis dan cara membuat karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah adalah makalah, paper, laporan studi, books, report, artikel, dan tugas akhir. Cara membuat karya ilmiah: yang pertama persiapan atau perencanaan, yang kedua pengumpulan,
informasi. Yang ketiga, pelaksanaan draft. Yang keempat, menulis draft. Revisi. Yang keenam, penyuntikan. Yang ketujuh, publikasi dan evaluasi. Artikel ilmiah memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas penelitian baik dari segi validitas, kredibilitas maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah artikel ilmiah. Proses menulis artikel ilmiah sendiri melatih penelitian untuk berpikir lebih sistematis dan kritis, memperbaiki keterampilan penelitian dan penulisan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dari pengucapan saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.